Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperlihatkan kesesakan jiwaku." Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, Mazmur 31 ini memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur yang sampai membuat tubuh dan jiwa merana. Tubuhnya semakin melemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan. Penderitaannya juga diperparah lagi ketika sikap teman-teman dan kenalannya seakan tidak pernah mengenalnya, dan orang yang memusuhinya yang sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka pemazmur menggambarkan dirinya seperti barang yang pecah yang hendak menggambarkan betapa hancurnya kehidupannya oleh karena tekanan penderitaan yang dihadapi. Apa yang bisa dilakukannya? Tubuh dan jiwanya sudah merana, tidak akan mungkin dapat berbuat bagi dirinya sendiri. Dia juga tidak mengandalkan orang lain, sebab teman dan kenalannya sendiri pun sudah tidak mau mendekat dan sudah menganggap dia tidak ada. Artinya, jika mengandalkan kemampuannya maupun mengandalkan orang lain, mustahil dia akan sanggup mengatasi pergumulannya yang berat itu. Seandainya pemazmur ini adalah orang yang tidak beriman, mungkin sudah sakit jiwa atau mungkin bunuh diri. Tetapi karena dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, andalan hidupnya hanyalah Tuhan. Pemazmur mengungkapkan dalam doanya bahwa hidupnya adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan musuh-musuhnya. Pemazmur memiliki keteguhan iman bahwa dia memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia. Pemazmur percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata, yaitu bahwa Tuhan menilik, memperhatikan, menegakkannya dalam pergumulan yang sedang dihadapinya. Sehingga sekalipun pergumulan itu terasa sangat berat, namun dia dapat bersorak-sorai dan bersukacita karena imannya kepada Tuhan. Saat kita hendak memasuki peringatan masa sengsara dan kematian Tuhan Yesus, Mazmur 31 ini menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Apa yang dialami oleh pemazmur ini menggambarkan kesengsaraan kita juga, yang dihancurkan oleh kuasa dosa. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk keselamatan diri kita. Tidak ada yang dapat diperbuat oleh orang lain untuk menyelamatkan kita. Sementara musuh kita si iblis sudah siap untuk menyerang kita. Dosa membuat tubuh dan jiwa kita merana. Dosa mendatangkan duka, tangisan, kesakitan, dan kelemahan. Tetapi sama seperti pemazmur yang bersorai-sorai dan bersukacita karena mengimani ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Demikian juga dengan kita, diajak untuk bersorak-sorai menyambut kasih setia Tuhan. Memasuki hari Palmarum ini, kita mengingat Yesus memasuki Yerusalem yang disambut dengan sorai-sorai. Ketika Yesus memasuki Yerusalem ini, artinya bahwa waktunya sudah dekat, bahwa Yesus akan menghadapi penderitaannya dan mati di kayu salib. Namun walaupun demikian juga, sukacita dan sorai-sorai orang-orang yang menyambutnya tidak dapat terbendung seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Lukas 19 ayat 40. Merenungkan Mazmur 31 ini adalah hari Minggu Palmarum. Kita diarahkan untuk merenungkan sikap yang iman yang diperlihatkan oleh pemazmur.
bahwa dalam kesengsaraan pemazmur percaya bahwa Tuhan tidak akan diam, tetapi Tuhan menilik, memperhatikan, dan Tuhan menegakkannya adalah karena kasih setia Tuhan. Dan inilah yang kita lihat di peristiwa saat Yesus akan memasuki Yerusalem. Ini ya adalah bukti dari kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa dalam kesengsaraan kita karena dosa, Tuhan datang menghampiri kita yang ada di dalam penderitaan. Bahkan Dia yang datang untuk menanggung penderitaan kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib, sehingga di dalam iman kita selayaknya bersorak-sorai dan bersukacita menyambut keselamatan yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Maka firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, sebab tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini ketika kita sedang menghadapi beban hidup yang berat. Tubuh dan jiwa kita dapat melemah, orang-orang dekat bisa menjauhi kita, namun Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia menilik, memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, dan Tuhan akan bertindak untuk keselamatan kita. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa kasih Tuhan itu nyata dan bekerja di dalam hidup kita. Mungkin kita pernah punya pengalaman hidup saat menghadapi pergumulan yang membuat tubuh dan pikiran kita tidak terkendali. Tubuh kita lemah, bukan karena mengerjakan pekerjaan yang berat. Hati dan pikiran kita yang lelah, yang selalu memikir-mikirkan masalah yang sedang terjadi. Tetapi firman Tuhan hendak mengingatkan kita, siapa yang dapat kita andalkan? Bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, bukan juga orang lain, tetapi hanya Tuhan saja. Sebab hidup kita ada di tangannya. Dia yang berkuasa melepaskan kita dari beban hidup kita yang berat. Shalom, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.